Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-90, 91 dan 92 dari surah At-Taubah, yaitu 3 ayat terakhir dari juz yang ke-10, yaitu masih lagi tentang orang-orang munafik, yaitu lebih khusus tentang orang-orang munafik yang berada di pinggir kota Madinah atau orang-orang munafik yang berada di kampung-kampung. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemukakan uzur. Uzur maknanya alasan, supaya diizinkan untuk tidak ikut berperang. Jadi apabila sebelum ini tentang orang-orang munafik yang berada di kota Madinah meminta izin supaya tidak ikut berperang, maka sekarang pula adalah orang-orang munafik yang berada di tepi atau di kampung-kampung, di tepi kota Madinah dan di kampung-kampung yang jauh dari kota Madinah, datang menjumpai Rasul minta izin dengan alasan-alasan supaya tidak ikut berperang. Kemudian lebih khusus seperti mana yang kita terangkan sebelum ini, bahwasanya ayat-ayat tentang meminta izin supaya tidak ikut berperang, perang yang dimasukkan di sini adalah perang Tabuk, yaitu perang yang sangat berat sekali karena jaraknya yang jauh dari kota Madinah, kemudian musim-musim panas, kemudian di kota Madinah pula sedang panen tanam-tanaman, panen anggur, panen kurma. Kemudian musuh yang dihadapi pula adalah musuh yang sangat berat sekali karena penguasa atau yang sangat kuat pada masa itu, yaitu Bizantium, Romawi. Nah, jadi apabila tidak kuat iman di dalam hati, tidak beriman dengan makna sesungguhnya, maka pasti akan mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang, apalagi tidak ada iman dalam hati. Nah, orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidak memiliki iman dalam hati, tapi mereka menyatakan diri sebagai orang-orang beriman juga. Maka mereka takut mati, cinta dunia. Mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Nah, lebih khusus yang akan kita pelajari ini adalah orang-orang munafik yang datang dari pedalaman, dari kampung-kampung.
Kemudian juga dalam 3 ayat ini akan diterangkan bahwasanya orang-orang yang diizinkan untuk tidak ikut berperang dan tidak ada salah kalau tidak ikut berperang apabila alasan itu bisa diterima. Alasan-alasan yang bisa diterima adalah seperti sudah tua umpamanya, atau masih anak-anak, bermana ada kelemahan di badan, karena berperang ini kan membawa badan. Kemudian juga ada penyakit yang mendatangkan kesusahan apabila ikut berperang, atau juga tidak punya apa yang akan dibawa untuk makan minum dan keperluan berperang. Nah, kemudian satu lagi adalah juga diizinkan untuk tidak ikut berperang apabila tidak ada kendaraan yang akan membawa pergi ke medan perang. Tidak ada kendaraan, karena jarak tempuh kalau perang Tabuk itu 600 km. Jauh itu, 600 km. Dikatakan lamanya berjalan itu 15 hari lamanya menempuh padang pasir. Kalau 15 hari sampai mana kita ya? Kami pernah mencoba naik kendaraan saja, dengan kendaraan kita sendiri roda 4 dari Pekanbaru sampai Surabaya baru 3 hari, baru 3 hari 3 malam. Itu pun sudah bermalam di tengah jalan, di malam hari di tempat-tempat yang kita sampai di situ. Ini 15 hari, bermakna jauh sekali, karena pada masa itu adalah dengan menunggangi kendaraan yang sederhana, yaitu kuda, unta. Nah, apabila tidak ada kendaraan yang membawa, itu diizinkan. Namun di dalam ayat yang akan kita pelajari ini, orang yang tidak punya kendaraan padahal ingin sekali ikut pergi berperang, tetapi terhalang, tidak punya kendaraan, badan sehat, kuat, tapi tak punya kendaraan, terhalang. Maka ada di dalam ayat ini disebutkan betul tidaknya itu dapat dilihat dari raut wajahnya. Sebagai orang yang memang betul berkeinginan pergi berperang, kemudian terhalang untuk tidak pergi, maka dapat kita lihat dari raut mukanya itu sedih sekali. Nah, sedih berarti Allah, keinginan tak tercapai, keinginan iman tak tercapai. Kemudian air mata mereka bercucuran. Jadi sedih tidak ikut berperang. Bisa sebenarnya karena badan sehat, tapi kendaraan tidak ada. Oh, sedih sekali. Nah, ini tanda bahwasanya orang ini adalah orang-orang yang betul berkeinginan pergi berperang, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Kalau yang termasuk golongan orang munafik itu diizinkan, senang dia, gembira dia, alhamdulillah tak pergi. Nah, ini munafik yang seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala di penghujung juz yang ke-10 ini menerangkan tentang orang yang sedih karena tidak dapat pergi berperang, berjihad, karena terhalang tidak memiliki kendaraan. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, yaitu mudah-mudahan insyaallah kita dipelihara dari sifat-sifat kemunafikan, dan mudah-mudahan Allah menjaga iman yang ada dalam hati kita, karena kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan berkata kami beriman kemudian mereka tidak akan diuji? Pasti mereka akan diuji. Nah, salah satu ujian itu adalah kewajiban berperang di jalan Allah. Mau ikut atau tidak? Nah, itu dia. Kalau orang-orang munafik tak mau ikut, tapi menyatakan tidak ikut langsung, tak berani pula. Akhirnya mencari-cari alasan. Nah, ini yang akan kita pelajari
yaitu orang-orang munafik mencari-cari alasan supaya diizinkan untuk tidak ikut berperang. Jangan seperti orang-orang munafik. Kalaupun tidak ikut berperang disebabkan karena ada halangan, ada rasa sedih di dalam hati, itu adalah tanda tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Inilah mukaddimah dari 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Ayat sebelum ini ada selingan, yaitu sebelumnya adalah menerangkan tentang kumpulan orang-orang munafik, tapi diselingi dengan kumpulan orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang beriman bersama Rasul, yaitu para sahabat dengan Rasulullah. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan nyawa mereka, maka mereka mendapatkan kebaikan yang banyak, mereka mendapatkan keberuntungan. Kemudian nanti di hari akhirat mereka mendapatkan surga-surga, yang di dalam surga itu mereka mendapatkan kesenangan dan kenikmatan hidup yang abadi, dan itulah dia keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Jadi ada selingan tentang kumpulan orang-orang beriman, dan sekarang kembali tentang orang-orang munafik. Begitulah ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi kita apabila membaca ayat Al-Quran dan mengetahui kandungan maknanya, tidak akan pernah merasa bosan. Setelah ini, setelah ini, rapi sekali. Maka dikatakan seperti biji rantai atau kalung itu, antara satu dengan yang satu itu kuat sekali ikatannya itu, dan tidak nampak mana ujungnya mana pangkalnya. Satu kesatuan. Dalam istilah bahasa Arab namanya al-wihdah al-mawdu'iyah, yaitu satu kesatuan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, itu satu kesatuan. Ayat ini dengan ayat sebelumnya ikatan kuat, ayat ini dengan ayat sesudahnya kuat. Jadi kalau sesudah sebelum saling terikat kuat, maka ayat-ayat Al-Quran itu sebagai satu kesatuan. Ini kelebihan Al-Quran. Dan memang karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti perkataan manusia. Kalau datang dari manusia punya sifat kekurangan, tetapi karena firman Allah adalah dari sisi Allah yang maha sempurna, firman Allah pun bersifat sempurna. Maka sekarang ini kita mengkaji firman Allah yang bersifat sempurna. Adapun tafsiran ini dari manusia ini, maka tafsiran ini boleh jadi kurang, boleh jadi salah, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk memahami apa yang terkandung dalam ini semampu kita. Maka sebelum kita menyampaikan ini, kita baca dulu tafsir-tafsir yang lain. Kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, Syekh Asy-Sya'rawi, Said At-Tantawi, As-Sa'di. Ini tafsir-tafsir yang baru dan juga tafsir-tafsir yang lama. Tujuannya apa? Tujuannya kita jangan sampai salah menyampaikan kandungan ayat. Tapi boleh jadi salah, boleh jadi karena kita manusia. Jadi beda ayat-ayat Al-Quran itu mutlak benarnya dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Tafsir-tafsir Al-Quran itu mungkin saja salah. Tapi karena kita ini tak mampu memahami sendiri, maka perlu kita mengetahui makna dari ayat itu melalui tafsir. Maka belajar tafsir ini pun hukumnya menjadi wajib, karena ada istilah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila belajar Al-Quran, memahami kandungannya adalah wajib, maka tafsir pun juga, belajar tafsir pun hukumnya adalah juga wajib. Tapi untuk menafsirkan Quran tak boleh sembarangan, mesti ada kaedah. Maka ada ilmu namanya qawaidut tafsir, kaedah-kaedah tafsir. Jadi ada kaedah. Dengan kaedah itulah kita menafsirkan Al-Quran supaya tidak terkeluar dari garis yang dibenarkan. Jadi ada garis-garisnya juga ya. Jangan sampai keluar baris, melampaui batas di dalam menafsirkan Al-Quran. Nanti kalau keluar garis namanya tafsir sesat namanya lagi. Ada tafsir sesat? Ada banyak tafsir sesat. Tafsir
Yang benar adalah mengikuti kaedah-kaedah tafsir, kemudian selalu menjadikan para ulama tafsir yang terdahulu menjadi rujukan. Berapa banyak tafsir yang ada sampai sekarang ini? Dari dahulu sampai sekarang. Paling kurang yang sampai ke kita pada hari ini lebih kurang 130-an tafsir lebih. 130-an tafsir. Ada tafsir bahasanya yang diperhatikan, ada tafsir sastranya yang diperhatikan, ada tafsir sejarahnya yang diperhatikan, ada tafsir fikihnya, ada tafsir macam-macam macam-macam. Maka kita pun tak mampu untuk membaca kesemuanya itu. Nah, sebahagiannya. Mudah-mudahan dengan sebahagian ini cukuplah bagi kita untuk mengawali baru awal ini, permulaan untuk mengetahui kandungan ayat. Kita baca ayat terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian setelah itu kita terjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Kemudian setelah itu barulah kita tafsir. Ini namanya metodologi dalam penyampaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum. Wa qa'ada alladhina kadzabu Allaha wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfikun. Allah berfirman, wajaa, dan telah datang. Siapa yang telah datang? Al-mu'adzirun, orang-orang yang mengemukakan alasan, mengemukakan uzur. Minal a'rab, dari kalangan orang-orang Arab Badui. Arab Badui, Arab yang tinggal di kampung atau di tepi kota Madinah. Jarang ikut majlis ilmu Rasulullah karena dia sibuk di kampungnya dengan pekerjaannya. Liyu'dzana lahum, supaya diberi izin kepada mereka. Izin apa? Untuk tidak ikut berperang. Wa qa'ada, dan berdiam diri alladzina kadzabullah, orang-orang yang mendustakan Allah wa rasulah, dan juga mendustakan rasulnya. Berdiam diri ini apa maksudnya ini? Ada yang datang menemui Rasul meminta izin, ada pula yang tak datang, diam saja di kampung sana, tak datang-datang. Jadi ada dua kumpulan, ada yang datang, ada yang tidak datang. Tapi semuanya orang-orang munafik, semuanya orang-orang yang tidak mau pergi berperang, semuanya orang-orang yang takut mati, cinta dunia. Sayusibu, dan sayusibu akan menimpa alladzina kafaru, orang-orang kafir, minhum, dari kalangan mereka, azabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih akan menimpa orang-orang kafir dari kalangan mereka. Mereka siapa? Mereka yang mengemukakan alasan untuk tidak ikut berperang, yang datang menemui Rasul, ataupun yang tak datang, yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Baik, kita ulang dari pangkal ayat. Dan orang-orang yang mengemukakan alasan dari kalangan orang-orang Arab Badui datang menemui Rasul untuk
meminta izin supaya tidak ikut berperang, untuk diizinkan supaya tidak ikut berperang. Nah, seperti itulah terjemahan yang lebih sesuai. Dan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, yang berdiam diri, kelak azab yang pedih akan menimpa orang-orang yang kafir dari kalangan mereka. Ayat berikutnya, laisa 'alad du'afa, tidaklah. Nah, karena nanti ini laisa ini kaitannya dengan haraj, laisa haraj, maka tidak ada dosa. Maka langsung kita terjemahkan, laisa, tidak ada dosa, 'alad du'afa, atas orang-orang yang lemah. Siapa yang dimasukkan dengan orang-orang lemah ini? Orang tua yang sudah lanjut usia atau anak-anak yang masih belum dewasa. Wala 'alal marda, dan juga tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit, yang penyakitnya itu menghalangnya untuk berperang di jalan Allah. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan juga tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka nafkahkan. Maknanya apa yang mereka nafkahkan itu untuk keperluan mereka dalam perang, umpamanya makanan, minuman, apalagi yang lain. Nah, karena untuk pergi berperang selama umpamanya 50 hari umpamanya, karena perang Tabuk itu 50 hari lamanya, 15 hari pergi, 15 hari pulang, 20 hari tinggal di Tabuk. Nah, berapa lamanya itu? 15 sudah 30, 20 di Tabuk, 50. Nah, makanan untuk 50 hari. Itu mesti pejuang itu sendiri yang mempersiapkannya. Ya. Tak punya apa-apa sebagai bekal dalam berperang berupa makanan, minuman, dan juga peralatan perang lainnya, maka apabila meminta izin kepada Rasul, saya tak ada punya apa-apa, ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak pergi berperang, itu akan diizinkan. Idza, apabila nasahu. Nah, nasahu di sini ada di antara ulama tafsir memahaminya dengan ikhlas. Apabila mereka itu ikhlas lillahi, kepada Allah, wa rasulih, dan Rasulnya. Tapi nanti kita akan terangkan kata nasahu ini mengapa dibawa kepada ikhlas. Padahal sebenarnya bisa diluaskan lagi maknanya. Karena kalau nasahu hanya dimaknakan dengan ikhlas, maka kata nasahu ini menjadi sempit. Kalau memang bisa kata itu diluaskan, maka mengapa kita sempitkan kepada makna ikhlas saja? Nanti dalam tafsir kita sampaikan. Ma 'alal muhsinin min sabil. Nah, ma, tidak ada, min sabil, dari satu jalan yang boleh digunakan untuk 'alal muhsinin, untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang diizinkan untuk tidak ikut berperang karena memang alasannya dibenarkan, seperti tua, masih anak-anak, wanita, sakit, tak ada yang akan dibawa sebagai biaya, kemudian diizinkan untuk tidak ikut berperang, jangan salahkan mereka. Itu makna ini. Jangan salahkan mereka. Kamu salah, kamu ini tak ikut berperang. Umur kamu berapa? 80. Umur 80 pun kamu salah nih tak ikut berperang. Jangan. Umur 80 dia sendiri pun tak mampu bawa kakinya lagi. Gimana mau membunuh musuh? Maka jangan salahkan. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Jadi orang yang tidak ikut berperang karena alasan, Allah menyebut dalam ayat ini al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau Allah menyebut mereka orang yang berbuat baik, nanti kita dalam tafsir kita sampaikan, jangan pula menyalahkannya. Wallahu ghafurur rahim. Wallah, dan Allah, ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Kita ulang dari pangkal ayat.
tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah dan sakit dan orang-orang yang tidak punya apa-apa yang akan dinafkahkan, apabila mereka itu ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, jadi ayat yang kedua ini tentang uzur-uzur atau alasan-alasan yang diperbolehkan untuk tidak ikut berperang. Kira-kira kita ini punya uzur ini tidak sekarang nih? Yang laki-laki nih maksudnya ini. Nah, kalau tak punya, kalau sudah ada seruan berperang, jangan tidak ikut. Kalau tidak ikut, munafik. Oh, sakit telinga mendengarnya? Munafik. Wala 'alal ladzina idza ma atauka, wala, dan tidak pula dosa atas alladzina, orang-orang yang idza, apabila, ma atauka, apabila datang kepadamu, litahmilahum, supaya kamu membawa mereka. Kulta, kamu mengatakan wahai Muhammad, la ajidu, aku tidak mendapatkan, ma ahmilukum alaihi, apa-apa yang akan membawamu. Maknanya ada orang yang tak punya kendaraan datang kepada Rasul, ya Rasul, aku ada untuk makanan minuman selama berperang, aku ada persiapkan, tapi aku tak ada kendaraan. Baik, kata Rasul, aku akan cari kendaraan untukmu. Tapi setelah Rasulullah cari tak ada, maka Rasulullah pun menyampaikan, tak adalah kendaraan untuk kamu. Tak ada. Saya sudah cari tapi tak ada. Jadi kalau begitu kamu tidak mengapa untuk tidak ikut berperang. Diizinkan untuk tidak ikut berperang. Tapi bagaimana respon, tanggapan dari mereka ini setelah mendengar jawaban Rasul? Tawallau, mereka itu kembali ke rumah, wa a'yunuhum, dan mata mereka itu tafidu, mengalir, bercucuran, minad dama', air matanya mengalir, hazanan, sedih karena tidak ikut berperang. Ini bukti bahwasanya memang betul orang-orang beriman ini. Allah yajidu ma yunfikun. Allah lantaran disebabkan karena yajidu, mereka tidak mendapatkan, Allah yajidu lantaran mereka tidak mendapatkan, ma yunfikun, apa-apa yang mereka nafkahkan. Jadi kita perlu cari rezeki juga supaya kita punya harta. Dengan harta itu kita bisa memiliki bekal untuk berperang di jalan Allah. Jadi kalau ada orang, saya tak mau cari rezeki, saya mau di masjid aja iktikaf, bertentangan dengan nilai yang ada dalam agama Islam. Cari rezeki sebanyak-banyaknya. Setelah itu jangan kumpulkan, bawa mati, enggak, infakkan di jalan Allah. Kalau sampai masanya nanti berperang dengan memanfaatkan harta yang kita miliki itu. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama dari 3 ayat ini, yaitu ayat yang ke-90 dari surah At-Taubah. Waja'al mu'adzirun, dan datang orang-orang yang mengemukakan alasan, minal a'rab, yaitu dari kalangan orang-orang Arab Badui. Tadi sudah kita sebut, yaitu orang-orang yang berada di pinggir kota Madinah dan orang-orang yang berada di kampung sana. Di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang mereka ini mengemukakan alasan, satu, memang betul seperti yang mereka kemukakan. Nah, umpamanya
mereka punya halangan disebabkan karena umpamanya ada keluarga sakit yang mesti ditanggung. Mereka mesti menjaganya, memeliharanya, menyaranya umpamanya. Betul-betul, maka alasan itu bisa dikemukakan kepada Rasul. Tetapi ada yang datang itu mereka-reka alasan. Apa makna mereka-reka alasan ini? Membuat-buat alasan. Berarti menipu. Menipu. Dari mana kita tahu makna ini juga terkandung? Sebab kata al-mu'azzirun, ada tasdid di situ. Al-mu'azzirun itu bermakna al-ifti'al. Al-ifti'al itu maknanya dia tidak sungguh-sungguh, tidak jujur di dalam mengemukakan alasan. Maka banyak ulama tafsir menyebutkan bahwasanya ayat ini bukan tentang orang-orang beriman. Karena kalau dia jujur mengemukakan alasan, itu orang-orang beriman. Tapi kalau dia membuat-buat alasan, berarti itu adalah orang-orang munafik. Maka ayat ini sebagian besar ulama membawanya kepada orang-orang munafik yang mengemukakan alasan yang dibuat-buat supaya dibenarkan untuk tidak ikut berperang. Dan orang-orang yang mengemukakan alasan dari kalangan orang-orang Arab Badui datang untuk menemui Rasul supaya diizinkan untuk tidak ikut berperang. Kemudian yang kedua, waqa'ada alladzina kadzabullaha wa rasulah. Waqa'ada, dan berdiam diri. Tadi datang. Berarti kalau datang mereka tinggalkan kampung mereka, mereka menjumpai Rasul. Tapi waqa'ada berarti mereka tak menjumpai Rasul. Mereka diam saja di kampung mereka. Mereka tidak datang untuk mengemukakan alasan. Oh, jadi ada dua kumpulan berarti. Ada kumpulan pertama datang mengemukakan alasan. Ada kumpulan yang kedua tak mau datang sama sekali. Oh, jadi ada dua jenis orang-orang munafik itu. Dapat lagi pelajaran di sini. Ada yang datang tapi ingin menutupi dirinya juga sebagai orang munafik. Ada yang tak mau datang. Tak mau datang ini mau peduli apa? Oh, bermakna ini orang munafik yang sombongnya ini, yang angkuhnya ini. Baik. Dua kumpulan munafik itu ada juga sekarang ini? Sekarang ada? Ada. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Tapi kita mesti mendapatkan pelajaran bahwasanya kita tidak memahami ayat ini untuk orang-orang yang ada pada masa dahulu saja, tetapi juga kita pakaikan kepada sekarang. Ada kaidah tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yaitu pelajaran kita ambil karena lafaznya umum, maka kita pakaikan kepada siapa saja. Dan ayat Al-Quran bukan hanya untuk menerangkan kisah masa lalu, berhenti sampai di situ. Enggak, untuk kita hari ini menjadi pelajaran. Jadi ada dua kumpulan, ada yang datang, ada yang tidak datang. Kedua-dua mereka itu, karena kedua-dua mereka itu adalah orang-orang munafik, maka di ujung ayat Allah menyebut mereka itu orang-orang kafir, maka mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, itu ujung ayat. Sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Azab yang pedih akan menimpa. Nah, kalau Allah menyebut akan, tak sama dengan kita menyebut akan. Kalau kita menyebut akan, belum tentu ya pasti terjadi. Tapi kalau Allah menyebut akan, pasti musibah akan menimpa orang-orang kafir dari kalangan mereka itu. Oh, berarti tak bisa lari orang-orang munafik. Karena yang menguasai hidup mereka bukan Rasulullah yang menguasai hidup mereka, Allah yang menguasai hidup mereka. Siapa yang bisa lari dari kekuasaan Allah? Tak ada siapa. Karena Allah lah penguasa alam semesta ini, Rabbul Alamin.
Ayat yang ke-91, ayat berikutnya lagi. Laisa 'alad du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj. Oh, ayat ini menerangkan tentang uzur-uzur yang apabila ada pada seseorang, satu di antara dua uzur ini, maka boleh untuk tidak ikut berperang. Yaitu pertama, laisa 'ala du'afa, tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah. Ad-du'afa jamak dari dhaif, du'afa. Orang-orang du'afa. Ini sudah masuk juga ke bahasa kita. Ada dompet du'afa, dompet orang-orang lemah. Biasanya dalam dompetnya itu tak banyak uangnya, dompet du'afa. Uang yang banyak itu dompet agniya. Nah, kalau dompet orang kaya tebal dalamnya. Kalau dompet du'afa 1000. Kalau dompet agniya 100.000. Bahkan cek dalamnya, atau yang gesek-gesek itu dompet agniya, orang kaya. Du'afa lemah. Lemah di sini ada dua maknanya, yaitu min jihatil quwwah, yaitu dari aspek tubuhnya lemah. Nah, tubuhnya lemah seperti siapa? Tubuhnya lemah seperti orang tua yang sudah lanjut usia, atau anak-anak yang masih kecil. Dan ada lagi min jihatil mal, yaitu lemah itu dari sisi harta. Lemah dari sisi harta, tak ada harta yang cukup untuk berperang, itu lemah. Jadi kata du'afa bukan hanya untuk orang miskin, tetapi juga untuk orang yang lemah, yaitu untuk orang yang lanjut usia. Manusia itu dimulai dari lemah, kemudian kuat, setelah itu mim ba'di quwwatin da'fa wa syaiba. Setelah kuat kembali lemah. Biasanya umur berapa kembali lemah ini? 60. Berarti sudah dapat alasan untuk tidak ikut berperang itu. 60. Biasanya pensiun umur berapa? 58. Negara pun tak mau lagi, sudahlah rumah aja lah. Nah, banyak sakitnya lagi dari sehatnya. Nah, banyak lupanya dari ingatnya. Nah, ini du'afa, lemah akal. Maka nanti susah, nanti akan diberi arahan di dalam perang, lupa apa yang diarahkan. Nah, sudah dihantar pergi ke depan, Pak, buat ini, buat ini, buat ini, 3 arahan. Sampai di tempat itu apa tadi ya? Allahu Akbar. Maka dimaafkan apabila ad-du'afa, apabila mereka itu lemah. Jadi di dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini syariat Islam, syariat yang sahlah, mudah, muyassar, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yaitu Allah tidak bebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Kalau orang tua disuruh pergi berperang, oh berat sekali. Atau anak-anak. Wala 'alal marda, dan juga tidak ada dosa untuk tidak ikut berperang apabila seseorang itu marda, sakit. Marda ini jamak dari marid. Marid, sakit. Sakit yang dimaksudkan adalah sakit yang menghalang seseorang untuk berperang. Sakitnya umpamanya punya penyakit jantung umpamanya, itu sakit berat. Apalagi penyakit yang lain yang sangat berat, yang terhalang apabila nanti melakukan tugas di medan perang. Tapi kalau sakitnya sakit gatal-gatal kulit Anda, itu tidak masuklah. Al-marda maknanya sakit yang berat sekali. Kemudian alasan sakit ini hilang apabila penyakit itu hilang. Dia masih muda, terkena penyakit, boleh tidak ikut berperang. Tapi kalau penyakitnya sudah hilang, dia masih muda, maka diwajibkan untuk berperang kembali. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun, dan juga tidak ada dosa atas orang-orang yang tidak memiliki apa-apa yang akan dinafkahkan.
tak punya apa yang akan dimakan, yang akan diminum, tak ada punya bekal dalam berperang. Umpamanya pisau tak punya, pedang tak punya, tombak tak punya, panah tak punya, maka dia hanya bawa dirinya saja, badannya saja. Mana bisa menghadapi musuh? Sementara musuh itu memiliki peralatan perang yang banyak, yang lengkap. Maka apabila tidak punya apa-apa yang diperlukan untuk berperang, dimaafkan, diizinkan untuk tidak ikut berperang. Laisa haraj, yaitu tidak ada dosa. Tapi, nah ini dia ada kata lanjutannya, iza, apabila nasahu, mereka itu tadi kita terjemahkan ikhlas, lillahi, kepada Allah, wa rasulih, kepada rasulnya. Maksudnya mereka tetap berdiam di kota Madinah kalau pada masa dahulu, tidak ikut berperang. Tetapi meskipun mereka berdiam di kota Madinah, yang lain sudah ikut berperang, mereka mesti membantu apa saja di kota Madinah yang bisa dilakukan. Kan yang laki-laki sudah pergi, bermakna tinggal anak-anak, orang tua, kemudian wanita-wanita. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak, untuk wanita? Umpamanya wanita itu sudah susah umpamanya untuk mengambil air ke sumur. Nah, ambil air ke sumur, bantu wanita. Anak-anak umpamanya, anak-anak mungkin dalam ketakutan karena bapak mereka pergi berperang dalam ancaman, musuh tak tahu mungkin datang kapan saja. Maka anak-anak yang dalam keadaan tertekan itu, beri hiburan mereka, bawa mereka bercerita umpamanya. Kalau mulut masih bisa berkata-kata, katakan sesuatu untuk menghibur hati mereka. Jadi lakukan apa saja, termasuk menyuruh atau mendorong orang-orang yang ragu-ragu untuk berperang supaya mereka pergi berperang. Kamu ini kan bisa berperang, mengapa kamu tak berperang? Saya tak berperang karena saya sakit ini. Kalau saya sehat saya pergi. Kamu sehat tapi kamu tak pergi. Gunakan kata-kata seperti itu, membantu. Seperti yang kita sampaikan tadi, itu namanya nasahu. Jadi kata nasahu itu tidak cukup dengan makna ikhlas saja, tapi juga maknanya menasihati, juga maknanya membantu, maknanya juga mengingatkan, menggelorakan semangat, dan seterusnya. Nah itu namanya tebusan, namanya menebus diri. Tak ikut berperang ya karena ada alasan baik, tetapi jangan tak ikut berdiam diri pula di rumah. Bantu kerja-kerja apa saja yang bisa kita kerjakan apabila kita berada di kota Madinah umpamanya. Ini pada masa dahulu. Atau kalau nanti di sini berlaku perang umpamanya, di mana berlaku perang umpamanya, rupanya kita akan berhadapan dengan musuh di Kampar sana umpamanya, atau di tepi Sungai Siak sana sudah mulai masuk dia melalui jalur sungai sana. Maka ada di kampung umpamanya di tengah kota ini, maka yang tidak ikut berperang ini jaga-jagalah apa yang perlu dijaga di dalam kota ini, karena laki-laki sudah pergi berperang. Maka apa yang mereka tinggalkan, siapa-siapa yang mereka tinggalkan mesti dijaga, dipelihara, diperhatikan. Ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada jalan, maknanya di sini tidak ada alasan sama sekali. Jalan itu kan yang ditempuh, bermakna tidak ada celah yang boleh dimasuki untuk menyalahkan orang-orang beriman. Ini penting sekali. Karena ada sebahagian manusia itu sukanya menyalahkan orang lain saja. Sudahlah dia tidak ikut berperang, menyalahkan orang lain pula lagi. Ini ada saja ini. Pak apa namanya ini? Pak menyalah namanya ini. Suka menyalahkan orang lain saja. Padahal orang lain itu memang telah diizinkan oleh Rasul untuk tidak ikut berperang karena ada alasan-alasan. Maka jangan salahkan
Wah, ini bapak ini badannya masih sehat tapi tak ikut berperang umpamanya. Mana kita tahu, boleh jadi ada penyakit di badannya. Ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang tidak ikut berperang. Orang-orang yang tidak ikut berperang dalam ayat ini menggunakan kata al-muhsinin. Oh, berarti meskipun orang itu tidak ikut berperang disebabkan karena uzur-uzur itu, mereka tetap disebut orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik bukan orang yang pergi berperang saja. Orang yang tidak ikut berperang atas alasan yang dibenarkan, mereka juga disebut orang-orang yang berbuat baik. Di mana letak kebaikan mereka? Pertama, karena masih ada iman di dalam hati mereka. Dengan iman itu bukan mereka tak mau ikut berperang, ada halangan yang menghalang. Nah, dengan adanya iman dalam hati, maka mereka itu sedih sebenarnya tidak ikut berperang. Niat ada untuk berperang? Ada niat saja itu sudah berbuat baik namanya itu. Nah, saya ada niat pergi pengajian Ustaz, tapi sampai sekarang belum sampai-sampai. Itu baik, berbuat baik. Yang tak berbuat baik, yang tak ada niat sama sekali. Di dalam Islam, siapa yang berniat sudah dapat pahala? Sudah. Maka kalau mau dapat pahala banyak berniat. Tapi jangan hanya sebatas berniat saja. Kita berniat untuk kita melakukan amal. Tak sampai kepada amal sudah dapat pahala. Mereka ini berbuat baik. Nah, ada istilah begini, Allahu yujazil muhsin bi ad'afi ihsanih. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk orang yang muhsin, orang yang berbuat baik itu dengan balasan yang berlipat ganda. Berbeda dengan yujazil musi bi qadri isaatih. Allah itu akan memberikan balasan kepada orang yang jahat sekedar kejahatannya saja. Kalau dia buat kejahatan satu, Allah balas dengan balasan satu. Kejahatan dua, Allah balas dengan 2 siksaan. Tetapi kalau orang berbuat baik satu, Allah akan balas 10, 700. Jadi mau berbuat baik, oh iya, karena balasannya lebih banyak dari perbuatan baik yang kita kerjakan. Yujazil muhsin bi ad'afi ihsanih wa yujazil musi bi qadri isaatih. Nah, ini tanda Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih ke atas orang-orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ketika digandeng kata ghafur dengan kata rahim, kedua-duanya adalah nama Allah, maghfirah dan kasih sayang. Nah, ini isyarat kepada surga. Karena Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan maghfirah dari sisinya ghafur dan rahmat dari sisinya rahim. Allah memberikan ampunan dan kasih sayang. Dengan ampunan dan kasih sayang, hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Bukan amal seseorang yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Oh, jadi ujung ayat ini wallahu ghafurur rahim, ini kaitannya dengan Allah yang memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga. Jadi ayat yang ke-91 tentang alasan-alasan yang apabila dimiliki boleh untuk dikemukakan sehingga tidak ikut berperang. Berikutnya lagi, ini juga termasuk ke dalam alasan, tapi dipisah ayatnya ya. Tadi berapa tadi? 3 tadi ya, yaitu orang yang lemah, orang yang sakit, kemudian orang yang tidak memiliki harta. Karena tak ada makanan, tak ada minuman, pergi berperang, nah itu akan menghalang dari
dari menjalankan tugas di medan perang. Yang keempat. Nah, yang keempat ini dia ayatnya. Jadi dipisah dari ayat yang sebelumnya. Mengapa dipisah? Ada hikmah, ada rahasia. Apa rahasianya? Kita lihat dulu kandungannya, baru kita sebut rahasia. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan juga tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu meminta supaya kamu membawa mereka maknanya mencarikan kendaraan untuk membawa mereka, sebab mereka tidak memiliki kendaraan sendiri. Kulta, kamu mengatakan, kamu di sini Nabi Muhammad mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alai. Aku tidak mendapatkan apa-apa, yaitu kendaraan untuk membawamu ke medan perang. Tawallau, mereka itu berpaling kembali, yaitu kembali ke rumah karena tak ikut berperang. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana, dan mereka itu nampak dari mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Jadi alasan yang keempat atau uzur yang keempat yang apabila dimiliki oleh seseorang boleh untuk tidak ikut berperang, diizinkan untuk tidak ikut berperang, yaitu apabila tidak memiliki kendaraan. Kalau tempat perang itu jauh, memerlukan kendaraan. Kalau bisa berjalan kaki, tak pula pergi. Oh, enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau tempat berperang itu jauh. Kalau perang Tabuk berapa tadi jauhnya? Oh, jauh sekali. 15 hari perjalanan. Nah, bahkan kalau kita baca kisah perang Tabuk, para sahabat itu berganti-ganti menaiki kendaraan. Jadi tidak setiap orang punya kendaraan, tapi ada yang punya, ada yang tidak. Tapi mereka bersedia untuk berganti-ganti. Oh, berarti meskipun mereka tak punya kendaraan, mereka ikut juga meskipun berganti-ganti. Bermakna semangat perjuangan itu tinggi di kalangan para sahabat. Kalau sekarang macam mana? Tinggi tidak semangat perjuangan itu? Ke majlis ilmu aja tak mau datang. Rumahnya dekat lagi. Jauh pun ada kendaraan lagi. Allahu Akbar. Tak datang, tak sampai. Apa alasannya? Tanya jalan sendiri apa alasannya. Kita pun tak tahu. Dan tidak ada dosa atas orang-orang yang apabila mereka itu datang kepadamu. Mengapa digambarkan seperti ini? Mengapa tidak aja langsung dikatakan dan tidak ada dosa atas orang yang tidak memiliki kendaraan? Kan sudah selesai. Tapi mengapa digambarkan sedemikian rupa? Yaitu tidak ada dosa atas orang-orang yang datang kepadamu meminta kamu menyiapkan kendaraan untuk mereka. Kemudian kamu mengatakan, wahai Muhammad, sudah ku cari tapi tak dapat. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini pertama adalah orang yang tidak punya kendaraan, memang ada alasan untuk tidak pergi berperang, tetapi terlebih dahulu mesti bertanya kepada pemimpin perang atau pemimpin negara. Tanya dulu, supaya kalau kita tidak bisa mendapatkannya sendiri, boleh jadi nanti pemimpin itu bisa mencarinya, mendapatkannya. Jadi tak boleh menyebut langsung, saya tak ikut berperang karena saya tak punya kendaraan. Oh, tak cukup. Saya tak ikut Ustaz karena saya tak punya kendaraan. Tak boleh. Saya akan carikan kendaraan untuk Bapak. Kalau tak dapat, baru ada alasan untuk tidak ikut. Begitu. Umpamanya kita mau pergi mana? Ke pedalaman umpamanya. Saya tak ikut Ustaz, tak ada kendaraan mau pergi ke pedalaman. Salah yang seperti itu. Yang betul adalah saya tak punya kendaraan Ustaz, tolong carikan kendaraan untuk saya. Saya mau ikut juga. Baik Pak, kalau begitu saya akan cari. Sudah kita cari, tak dapat kendaraan. Kalau begitu Bapak tak usah pergi.
Tapi dia pun gelisah, kalau dapat macam mana nanti ya. Nah ini orang seperti ini tak bisa diharap ini. Nah kemudian yang kedua maknanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menjawab, kami tak punya kendaraan lagi. Enggak. Qultu la ajidu. Kata-kata la ajidu, Rasulullah tidak mengatakan la ahmilukum, aku tak membawamu karena tak ada kendaraan lagi. Enggak. Rasulullah tidak menjawab begitu. Rasulullah menjawab, ku cari dulu ya. Oh, rupanya setelah ku cari tak dapat. Allahu Akbar. Berarti Rasul berusaha bagaimana sahabat itu ikut serta juga. Karena yang dicari di medan perang itu mau mati syahid. Rasulullah membantu sahabatnya untuk mati syahid. Nah, itu baru pemimpin yang sebenarnya. Bukan ikut kesenangan diri sendiri saja. Kesenangannya sendiri yang dia pikirkan. Orang lain mau senang juga dia abaikan. Rasulullah ini lihat. Jadi digambarkan seperti itu untuk menerangkan sahabat itu dalam waktu yang sama menerangkan Rasulullah. Kulta, kamu mengatakan wahai Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alai, aku tak punya. Aku tidak mendapatkan apa yang akan membawamu. Oh, di sini bagus sekali ini. Satu lagi. La ajidu ma ahmilukum alaihi. Ma ahmilukum alaihi. Aku tidak mendapatkan apa-apa yang aku boleh membawamu. Di sini aku sebenarnya yang dimaksudkan adalah aku tidak mendapatkan kendaraan yang kendaraan itu akan membawamu ke medan perang. Bermakna di sini tercapai tidak keinginan orang yang tidak berkendaraan itu? Tak tercapai. Tidak tercapai. Apa sebab tidak tercapai? Sebab Allah tidak memperkenankan mereka. Atau Allah tidak membawa mereka. Kalau Allah membawa, terbawa tidak mereka? Terbawa. Tetapi Allah tidak membawamu. Aku pula hendak membawamu. Aku ini bukanlah yang bisa membawamu karena aku memiliki kekurangan. Kekuranganku sudah kucari kendaraan tak dapat. Maka yang membawa kita sebenarnya ke medan perang bukan kita, bukan manusia. Yang membawa kita sebenarnya ke medan perang adalah Allah. Apabila Allah perkenankan bahwasanya di sana ada kendaraan dan Rasulullah menjumpainya, pergi mereka ini? Pergi. Jadi apakah mereka sedih ketika Rasulullah tidak mendapatkan kendaraan? Sedih, baik. Tetapi apakah mereka kecewa kepada Rasulullah yang tidak mendapatkan kendaraan? Tidak. Mengapa tidak? Tidak salah Rasul. Allah tidak atau belum memperkenankan mereka. Maka di sini Rasul menyandarkannya kepada dirinya. Maka kata Rasul, aku tak mendapatkan apa yang aku bisa membawamu dengannya. Oh, berarti tauhid kita mesti dalam ya. Mesti. Kalau tak dalam tauhid kita, jauh. Terpisah kita dari Allah, itu adalah kelemahan dan kekalahan. Tawallau, mereka itu berpaling. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Wa a'yunuhum tafidu, dan mata mereka bercucuran minad dam'i, air mata, hazanan, sebagai sedih. Wa a'yunuhum tafidu, dan mata mereka bercucuran. Mata mereka bercucuran. Yang bercucuran itu apa? Air mata mereka bercucuran minad dam'i. Ini menarik
menarik di sini ini, yaitu sebenarnya a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Sebenarnya kalau kita melihat orang itu sedih, maka air mata itu bercucuran. Yang menjadi penekanan itu adalah air matanya bercucuran. Kalau di sini yang menjadi penekanan adalah a'yunuhum, matanya itu yang menjadi penekanan. Apa sebab? Sebab ada kalanya sedih itu memang dengan keluarnya air mata. Tapi ada kalanya sedih itu tanpa keluar air mata pun sedih itu pun juga ada. Kalau sedih itu diukur dari air mata yang keluar, kalau air mata sudah berhenti keluar, berhentilah sedih. Tapi kalau sedih itu diukur dari mata, selagi dia punya mata, meskipun air mata itu sudah kering, sedih tetap ada padanya. Oh, berarti ini ayat ini dalam sekali ya. Wa a'yunuhum, dan mata mereka tafidu minad dama, bergelinang air mata. Tafid dari kata fayadan. Fayadan itu maknanya melimpah, banjir. Banjir disebut banjir fayadan karena dia melimpah. Kalau masih di bawah bibir sungai itu belum banjir lagi. Tapi kalau sudah melimpah ke kawasan orang kampung itu namanya banjir. Tafid melimpah. Berarti air mata yang keluar sedikit atau banyak? Banyak. Kelihatan oleh manusia atau tidak? Kelihatan. Ini tandanya dia, ini betul ini. Betul dia ini ingin pergi berperang tetapi terhalang. Hazanan. Ini penekanannya sebagai bukti ia adalah sedih. Alla yajidu ma yunfikun. Disebabkan karena lantaran mereka tidak mendapatkan apa-apa yang mereka nafkahkan. Oh, jadi ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang orang-orang yang diberi izin oleh Rasulullah untuk tidak ikut berperang dengan uzur-uzur atau alasan-alasan yang dibenarkan. Tapi ada juga yang minta izin kepada Rasulullah mencari-cari alasan. Nah, mereka itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik baik yang ada di kota Madinah, dan yang ini lebih khusus orang-orang munafik yang datang dari kampung, dari pedalaman. Beda antara sikap orang-orang munafik dengan sikap orang-orang beriman. Orang-orang beriman apabila tidak ikut berperang seperti kehilangan. Cerita sebagai penutup, yaitu ada namanya Amr bin al-Jamuh, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Umurnya sudah 60 tahun lebih. Kakinya pincang. Ada alasan tidak untuk tidak ikut berperang? Ada alasan, dah tua 60 tahun lebih. Kaki pincang pula. Sudah dua alasan, tua juga, pincang juga. Kemudian menyampaikan kepada anaknya mau ikut perang Uhud. Anak-anaknya melarang, jangan ikut perang lagi, biar kami sampaikan kepada Rasul. Ini ada alasan untuk tidak ikut berperang. Tetapi apa kata sahabat Amr bin Jamuh? Tidak, saya ingin pincang saya ini yang akan menyampaikan saya ke surga. Saya mau mati syahid. Sampai keinginannya? Sampai. Setelah selesai perang, Rasulullah melihat siapa saja yang gugur di medan perang. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh. Tua, pincang, ikut. Ini sudahlah muda, badan segak kuat, tak mau ikut. Ini ada tanda-tanda munafik. Ini ayat ini penting sekarang ini, karena boleh jadi kita ini dekat ke masa perang sekarang ini, karena sudah berada di akhir
Zaman dan tanda-tanda musuh semakin angkuh sudah jelas sekarang ini. Maka mudah-mudahan tak terlambatlah kita mengaji ayat ini. Tapi masih banyak lagi ayat yang lainnya ini. Tapi mudah-mudahan tak terlambatlah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.